Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Hanum, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Samudra Aceh Utara akan memaparkan tugas diseminasi dan penerapan budaya positif yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Samudra. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan putra dan iradannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dengan wajah yang penuh ceria, guna sama-sama kita mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan pada sekolah tercinta kita, yaitu SMP Negeri 1 Samudra. Berikutnya, selawat beriring salam, mari senantiasa kita sanjung sadikan kepada kuat alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan sampai detik ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izin kami memberikan penghormatan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Samudra, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wahyuni SPD IGR. Kemudian penghormatan kami kepada seluruh wakil kepala sekolah kurikulum, Bapak Marzuki, Ibu Asmaul Husna. Penghormatan kami kepada seluruh wakil kepala sekolah yang berhadir pada ruangan hari ini, dan penghormatan kami kepada seluruh dewan guru yang telah berhadir. Tidak lupa juga penghormatan kami kepada semua para undangan yang telah berhadir pada ruang diseminasi siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengambil berkah, mari sama-sama kita awali diseminasi budaya positif ini dengan mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Silakan. Baik, kita lanjutkan
dengan lagu Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, sebagai wujud nasionalisme kita, mari kita berdiri sejenak dengan sikap penuh hikmat. Silakan. Mas Guru Penggerak. Guru penggerak menghamba pada murid.
Kepada Ibu Ayuni, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Samudra yang telah berhadir pada kegiatan diseminasi dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Samudra sebagai aksi nyata dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara di SMP Negeri 1 Samudra. Nantinya Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 akan menyampaikan bagaimana seharusnya penerapan disiplin positif ataupun yang disebut dengan budaya positif di satuan pendidikan kita. Di sini nanti kita akan berdiskusi bersama-sama dengan narasumber kita dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Samudra. Pada hari ini beliau tidak bersama dengan kita karena sedang dalam perjalanan ke Banda Aceh. Beliau mengirimkan salam kepada kita semua karena beliau sedang menghadiri wisuda dari Ananda. Penghormatan saya juga kepada Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Samudra. Penghormatan saya sekali lagi kepada Dewan Guru yang telah berhadir di sini dan yang kami banggakan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara dari SMP Negeri 1 Samudra yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini terkait dengan diseminasi dan penerapan budaya positif di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu semuanya, disiplin positif di SMP Negeri 1 Samudra bukanlah hal yang baru ataupun belum terlaksanakan. Akan tetapi selama ini kita sudah melaksanakan beberapa hal yang memang diharapkan dari kementerian. Di antaranya di awal pagi kita telah menyambut murid kita di depan gerbang. Itu termasuk dari budaya positif yang sudah kita terapkan. Budaya positif ini berawal dari disiplin pembiasaan yang kita lakukan sehingga itu menjadi sebuah kebudayaan. Murid kita bukan lagi karena ketakutan menjalankan hal tersebut, akan tetapi sudah menjadi kebudayaan ataupun kebiasaan-kebiasaan. Dalam hal ini, disiplin positif yang dijalankan oleh murid ataupun oleh dewan guru yang menerapkannya ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu berupa manfaat. Misalnya, hadir ke sekolah tepat waktu. Itu salah satu contoh dari disiplin. Tujuannya apa? Supaya tidak terlambat. Itu kebajikan yang terkandung. Berarti dia dapat mengambil pelajaran dari jam pertama hingga jam terakhir. Karena setiap penerapan disiplin ada hikmahnya, ada kebajikannya yang terkandung di dalamnya. Murid kita wajibkan untuk sarapan pagi. Apa kebajikannya? Ada kesehatan, untuk menjaga kesehatan. Hal ini di dalam mewujudkan disiplin positif, tentunya nanti kita akan memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Dan bagaimana motivasi yang kita berikan selama ini? Apakah sudah sesuai dengan teori yang sebenarnya? Atau hanya sekedar memberikan motivasi supaya terhindar dari hukuman? Besok datang pagi cepat ya, jam 7.15 harus ada, supaya tidak dihukum sama ibu kas, ataupun tidak dihukum sama guru piket, ataupun tidak dihukum sama Bu Wahyuni, ataupun sama guru penggerak yang lain,
ataupun tidak dihukum oleh Bu Sri. Itu motivasi yang kita berikan adalah untuk menghindari hukuman. Nah, apakah yang sebenarnya yang diharapkan motivasi yang seperti itu? Nanti kita akan simak bersama-sama bersama dengan narasumber kita. Selanjutnya ada motivasi yang diberikan untuk mendapat imbalan. Ini kalau misalnya rajin ke sekolah, nanti ada oleh-oleh dari ibu, ada uang jajan dari ibu. Apakah selama ini kita memberikan motivasi yang seperti itu? Atau motivasi yang kita berikan itu memang menghadirkan semangat di dalam diri murid supaya dia benar-benar mau belajar untuk mengenal dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri bahwa saya seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad yang memiliki tugas untuk menjalankan peran sebagai insan, sebagai makhluknya Allah di dalam dunia ini. Itu yang tugas yang sebenarnya. Bagaimana menerapkannya ini? Nanti akan disampaikan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya di sini bukanlah sebagai narasumber. Harapan saya dari disiplin positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti, kita mendapatkan ilmu bagaimana kebutuhan dasar dari si murid ini, dan juga bagaimana memberikan motivasi serta bagaimana hukuman yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di satuan pendidikan, bagaimana menjalankan segitiga restitusi, dan juga bagaimana memberikan konsekuensi kepada murid, sehingga budaya positif di satuan pendidikan ini benar-benar dijalankan dengan baik. Cukup sekian sebagai kata-kata sambutan. Sebagai perwakilan dari kepala sekolah, saya memberikan kesempatan dan kegiatan ini kita buka. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asimilasi dan penerapan budaya positif. Adapun seminar ini akan dilakukan oleh narasumber dan Ibu calon guru penggerak. Kami persilakan untuk memberikan paparan diseminasinya. Untuk tempat dan waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sekiranya berhadir meluangkan waktu untuk kita duduk bersama di sini dalam rangka mengikuti acara diseminasi dan penerapan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit ya Bapak Ibu. Ini merupakan salah satu tugas saya selaku CGP, yaitu penimbasan ya Bapak Ibu, penimbasan terkait modul 1.4 budaya positif yang telah saya pelajari. Jadi hari ini Bapak Ibu kita sharing bersama Bapak Ibu, ya, apa yang kekurangan atau kelebihan kita saling berbagi di sini. Jadi kita santai aja dalam mengikuti sesi hari ini. Baik, lanjut. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi bersama nih Bapak Ibu, kita harus membuat kesepakatan belajar. Tujuannya untuk apa? Agar pada saat kita mengikuti sesi ini bisa kondusif, bisa nyaman ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada 3 kesepakatan yang sudah saya buat. Yang pertama, semua peserta serius menyimak materi. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju. Kedua, saling menerima pendapat. Ya, jadi nanti ketika ada yang pendapat dari Ibu atau Bapak, kita saling menerima pendapat. Setuju ya? Iya. Yang ketiga, angkat tangan saat bertanya. Jadi nanti ketika ada pertanyaan yang ditanyakan atau ingin menjawab pertanyaan, nanti Bapak Ibu tunjuk tangan dulu. Nah, kira-kira apa lagi nih Bapak Ibu yang perlu kita tambah? Ya, Irma, bagaimana? Ya, yang perlu kita tambah lagi yaitu mengikuti sesi diskusi ini hingga selesai ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita menyelesaikan sesi diskusi ini. Ya, dan juga silentkan HP. Jadi HP-nya didiamkan agar kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Lanjut Bu. Nah, sebelum kita memulai materi, saya minta kefokusan Bapak Ibu dulu. Boleh minta berdiri sebentar Bapak Ibu di tempatnya. Nah, jadi kalau nanti saya
tepuk pagi, bapaknya, bapak ibunya tepuk sekali. Kalau saya bilang tepuk siang, bapak ibu tepuk 2 kali. Kan kalau siang bapak kita sarapan bapak ibu. Nah kalau tepuk malam jangan ditepuk ya bapak ibu. Ya, ya tidur ya kalau malam. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, tepuk siang. Oke, tepuk tangan ya Bapak Ibu. Oke, kita fokus semuanya ya. Nah, kalau duduk kembali Bapak Ibu, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Ada 4 pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju bilang? Nah, ini pertanyaan pemantik ini akan terjawab Bapak Ibu ketika kita sudah menyelesaikan sesi ini. Nanti kita akan belajar segitiga diskusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas, dan keyakinan kelas. Nah, nanti jawaban ini akan terjawab ketika kita sudah menyelesaikan sesi. Ada yang mau menjawab? Ada 4 pertanyaan? Ya, boleh Bu Nazaria. Sangat setuju ya, karena akan membuat murid menjadi lebih baik dalam menyelesaikan suatu hal. Ya, terima kasih Bu Nazaria. Jadi kata Bu Nazaria, setuju apakah pembiasan positif akan membuat murid lebih baik? Kata Bu Nazaria setuju, karena akan membuat murid itu bagaimana tadi Bu Nazaria? Ya, iya akan lebih baik mengerjakan suatu hal, kata Bu Nazaria. Ada yang lain? Irma ya, nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid. Setuju, karena hadiah akan memberikan semangat kepada si murid tersebut. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid karena akan meningkatkan prestasinya ya. Ada 2 pertanyaan lagi. Nomor 4. Ya, coba menjawab yang nomor 4. Guru dapat menjadi teman bagi murid di sekolah. Dapat karena murid bisa antara murid dengan guru bisa berbagi dan bisa bertukar pendapat, sehingga setiap ada masalah murid tidak enggan untuk menyampaikan kepada guru. terima kasih Bu. Jadi menurut Bu Siti, guru dapat menjadi teman bagi murid karena kalau kedekatan guru sama murid itu akrab, maka setiap ada masalah murid itu bisa cari sama kita ya Bu. Iya. 1 nomor lagi, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ya. Saya tidak setuju karena hukuman itu bisa menyebabkan anak-anak itu down. Tapi untuk mendisiplinkan diri itu menurut saya kita perlu menasihati dan melakukan kebiasaan. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi sudah terjawab semua ya. Jadi menurut Bapak Marzuki, hukuman itu tidak setuju jika diberikan. Tapi kita harus memberikan nasihat-nasihat yang positif kepada siswa tersebut. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk kepada materi apa itu budaya positif. Nah, ketika mendengar kata budaya positif, kira-kira apa sih yang terlintas dari pikiran Bapak Ibu? Ya, bagaimana Bu? Biasanya kalau yang positif itu kita berpikir dalam pikiran kita bahwa pekerjaan yang baik, Kerjaan yang baik. Ya. pekerjaan yang baik, arti pekerjaan yang baik, pekerjaan yang boleh kita kerjakan, Ya. kerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, terima kasih Bu. Jadi menurut Bu Maisara, budaya positif itu adalah suatu pekerjaan yang baik yang kita lakukan ya, akan menghasilkan yang baik pula. Nah, baik, dilanjut. Nah, jadi definisi ataupun pengertian dari budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kegiatan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan Bu Kepsek, bahwasanya ada nilai-nilai kebajikannya, kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, toleransi, itu dia. Nah, kemudian budaya positif ini akan mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan memilih. Lanjut Bu. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang
berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan 6 dimensi tersebut. Nah, jadi ada konsep inti budaya positif yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada 6 materi inti. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Kemudian teori, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, perubahan paradigma pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi Bapak Ibu, apa sih perbedaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya ya Bapak Ibu K13? Nah, jadi pembelajaran dulu Bapak Ibu kan teacher center, artinya guru yang menjelaskan di depan, murid yang mendengarkan. Dan pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini yaitu student center, yaitu berpusat kepada murid, di mana pembelajaran tersebut dikemas ya Bapak Ibu berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan si peserta didiknya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Jadi Bapak Ibu, kalau yang di depan itu diputar ke belakang ya. Tugas Anda adalah menggepal salah satu tangan. Menggepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, tugas B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari hadiah agar kepala tangan Anda dibuka. Coba Bapak Ibu, kepala tangannya. Ya, di kepala tangannya yang satu A kepal, yang B boleh Ibu Nazaria dan Bu Irma ya. Ya. Bu Nazaria yang menggepal, Bu Irma boleh Bu Irma melakukan segala cara Bu Irma. Dengan kata-kata Bu Irma, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi atau membujuk. Ya. Ya. Boleh dengan kata-kata, boleh rayuan juga, Ibu merayu. Oke, terima kasih Bu. Dilanjut. Nah, jadi ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah Bu Nazaria membuka kepala tangannya? Membuka. Apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Menutup ya tadi? Atau mempertahankan tangannya tetap ditutup? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Siapa yang memegang kendali? Bu Nazaria kah atau Bu Irma? Bu Irma, kalau di sini Bu Irma ya, karena tadi Bu Nazaria hasilnya membuka. Ya, jadi dilanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, dari aktivitas kita tadi, kita mengetahui nih Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata nih Bapak Ibu, kalau misalkan tadi Bu Nazaria tidak membuka tangannya, berhak-berhak saja. Toh ini tangan Bu Nazaria. Bu Nazaria mempertahankan sekuat tenaganya, terserah Bu Nazaria, kan tangan-tangan Bu Nazaria. Artinya Bu Nazaria yang memiliki hak. Begitu juga dengan peserta didik Bapak Ibu. Jika kita sudah mencoba ya, membujuk ataupun mengontrol si murid ini, ketika dia kekeh tetap mempertahankan apa yang dia mau, itu sah-sah saja sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita sudah berusaha berupaya, tapi kalau dia tetap tidak mau, ya itulah si anak itu Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi kalau misalkan Bu Irma merayu Bu Nazaria untuk membuka kepala tangannya. Nah, jadi itu bisa juga ya, bisa juga. Tetapi itu tidak bertahan lama. Hari ini Bu Nazaria mau buka tangannya, besok-besok nggak mau, ya kan? Jadi tidak selamanya penguatan positif yang kita berikan itu akan bermanfaat ya. Kemudian yang ketiga, kritik membuat rasa bersalah. Itu juga tidak
tidak semua orang dewasa itu akan memiliki hak untuk memaksa. Lanjut Bu. Nah, bagaimana seseorang berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, kita lihat pada poin yang terakhir aja. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata yang benarnya pada posisi kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk bertindak semau kita. Jadi yang berhak mengatur diri sendiri itu yang tetap orang itu. Dilanjut Bu. Apakah yang Bapak Ibu pahami tentang disiplin positif? Dilanjut. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana kemerdekaan. Nah, jadi ketika kita mau mendisiplinkan diri di Bapak Ibu, ya, tapi kita tidak mau mendisiplinkan diri, orang lain yang akan mendisiplinkan kita, ya, karena yang namanya disiplin itu kan harus diterapkan. Jika kita tidak bisa mampu disiplin, orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Karena kan dalam suatu peraturan itu ada yang namanya disiplin. Kalau kita tidak bisa datang tepat waktu, jadi kita dapat teguran ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Tujuan mulia dari disiplin positif ini adalah terbentuknya karakter disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Jadi adanya disiplin positif ini akan memberikan dampak yang sangat baik kepada si peserta didik. Lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dikatakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1944 dan juga Diana Gosden pada tahun 1998 mengatakan bahwa sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ada tujuannya, yaitu nilai-nilai kebajikan yang kini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi dengan nilai-nilai kebajikan itu akan terbangun motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya. Baik, lanjut. Nah, ada 6 dimensinya Bapak Ibu, seperti yang sudah kita bahas tadi. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan yang kita bahas tadi. Ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, bersahaja, berprinsip, dan lain-lain. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan dalam budaya positif tersebut. Baik, lanjut. Baiklah, selanjutnya ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini ketiga-tiganya mempunyai yang bersifatnya ada yang bersifat eksternal dan ada yang bersifat internal ya. Selanjutnya, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya sepihak dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Hukuman ini biasanya bentuknya secara mendadak. Kemudian konsekuensi itu berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Kegiatan yang dilakukan sebagai konsekuensi sangat terkait erat dengan sesuatu yang hilang karena kesalahan. Sedangkan restitusi yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang itu. Ini ada beberapa perbandingan hukuman, disiplin, dan konsekuensi. Yang pertama yaitu hukuman. Sifatnya itu tidak terencana ataupun bisa terjadi secara tiba-tiba ataupun mendadak.
Disiplinnya itu terencana berupa kesepakatan sudah dibahas dan disetujui guru dan murid. Jadi beda antara hukuman, disiplin dan konsekuensi di sini. Kalau hukuman secara tiba-tiba, sedangkan disiplin dan konsekuensi ini memang sudah dibentuk ataupun sudah disepakati oleh guru dan murid. Kemudian hukuman ini berpihak pada satu arah, yaitu dari pihak guru. Sedangkan disiplin ini konsekuensinya umum, dibuat oleh guru dan murid pun mengetahui akan konsekuensi tersebut. Selain itu hukuman bentuknya dapat berupa bentuk fisik, psikis, anak disakiti dalam bentuk perbuatan ataupun kata-kata. Karena menyakiti itu bukan hanya melalui perbuatan, menyakiti juga bisa dilakukan melalui kata-kata. Selanjutnya kalau disiplin itu sesuai kesepakatan. Hukuman selanjutnya murid tentu merasa tidak akan nyaman, sedangkan disiplin ataupun konsekuensi tidak nyaman dalam waktu pendek. Dia merasa tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama. Kemudian hukuman tidak dapat diukur, sedangkan disiplin dapat diukur. Misalnya 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka diberikan tugas tambahan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Bukan peraturan kelas. Nah, Bapak Ibu sebagai wali kelas kan ada buat di kelasnya. Nah, yang dibuat itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Ya, kesepakatan kelas ya. Nah, jadi ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa nih Bapak Ibu? Supaya kalau kita ada di kecelakaan, Iya, kepala kita jangan terbentur ya. Iya, jadi salah satunya adalah agar kepalanya tidak terbentur. Dalam artian nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam pertanyaan ini adalah untuk keselamatan. Iya, jadi kita menggunakan helm di jalan raya untuk keselamatan. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Pada masa COVID-19 dulu kan kita harus menggunakan masker, kemudian harus mencuci tangan ya setiap hari ya. Untuk apa? Untuk keselamatan juga, ya. Ya, jadi nilai kebajikan yang dicapai dalam pertanyaan ini adalah keselamatan dan kesehatan. Kita harus menjaga diri agar tidak terkena virus itu, ya, Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikannya keselamatan dan kesehatan. Lanjut, Bu. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal, artinya umum ya. Kalau peraturan tadi yang buat, kalau peraturan 2 tadi yang buat siapa? Menggunakan helm dibuat oleh pemerintah ya, pemerintah atau polisi, tujuannya untuk keselamatan. Juga tadi menggunakan masker dan mencuci tangan dibuat oleh pemerintah Bapak Ibu agar kita menjaga kesehatan kita. Nah, kalau keyakinan kelas ini dibuat antara guru dan murid, ya kesepakatan bersama atau kesepakatan kelas dari kata pemain yang bersifat universal. Kemudian keyakinan kelas mengandung kalimat positif yang mudah diingat. Nah, Bapak Ibu, di kelasnya itu bagaimana kalimat, salah satu kalimat keyakinan kelasnya? Salah satunya di mana? Yang Bapak Ibu buat di kelas. Ada menggunakan kata tidak boleh, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan atau dilarang buang sampah sembarangan. Ada Bapak Ibu? Tidak ya? Tidak menggunakan kata itu ya? Ya, kita tidak menggunakan kata tidak, dilarang dan jangan. Kenapa tidak menggunakan kata itu? Kenapa? Karena itu bermakna negatif Bapak Ibu. Kita tidak menggunakan kata tersebut, tapi menggunakanlah kata-kata yang bernilai positif. Contohnya, iya, buang sampah pada tempatnya langsung ya Bapak Ibu. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Tadi kan peraturan satu orang yang buat. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama ya. Dan peraturan tidak melibatkan semua pihak dalam mengambil keputusan. Jadi kayak peraturan-peraturan yang ada kan satu orang yang buat, kita yang melaksanakannya. Lanjut Bu. Nah, prosedur ataupun tata cara pembentukan keyakinan kelas
mahasiswa untuk mencurahkan idenya, kemudian mencatat semua masukan yang ada, kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Ya, alhamdulillah kita di sekolah kita sudah menerapkan semua itu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul menjadi suatu keyakinan. Kita pilah-pilah lagi yang dibuat oleh anak-anak itu, kemudian kita pilih yang mana yang perlu. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatangani, dan keyakinan kelas ditempel di dinding agar kita setiap hari melihatnya, ya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih memahami, kita perhatikan dulu salah satu video keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid.
Kita sudah menuliskan keyakinan kelas masing-masing. Saya juga sudah menempelkan keyakinan kelas pada. Nah, sekarang kita lagi ya. Karena keyakinan kelas itu dia tidak banyak. Keyakinan kelas itu paling 5, 6, dia tidak banyak. Berbeda sama kelas. Sekarang kita pilih sama-sama. Yang pertama bertanggung jawab, setuju ya? Bertanggung jawab ini jadi keyakinan kelas kita. Bertanggung jawab mengerjakan tugas, bertanggung jawab pada saat piket, bertanggung jawab pada tugas-tugas masing-masing. Nah, yang kedua, disiplin. Setuju ya? Jika disiplin ini jadi keyakinan kelas kita. Apa saja disiplin? Disiplin dalam pakaian, disiplin ketika masuk kelas, disiplin dalam mengerjakan tugas tepat waktu ya. Ya, kemudian apa lagi? Menjaga sopan santun. Setuju? Setuju. Menjaga sopan santun. Kalau berbicara sama guru, berbicara sama teman, itu bedakan ya. Sudah ada tidak? Dua lagi. Menjaga kebersihan kelas, setuju? Setuju, menjaga kebersihan kelas. Di kelasnya itu harus bersih, sampah-sampah dibuang ke sampah. Dan yang terakhir, kelas yang nyaman, setuju? Kita sudah menuliskan keyakinan kelas masing-masing. Karena kelas yang nyaman akan membuat kita bersemangat ya dalam belajar. Setuju ya? Jadi keyakinan kelas kita ada 5. Yang pertama bertanggung jawab, kedua menjaga sopan santun, ketiga disiplin, yang keempat menjaga kebersihan kelas, dan yang kelima kelas yang nyaman. Sepakat? Sepakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kelas yang nyaman. Nah, jadi sudah ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita pilih bersama. Nah, keyakinan kelas itu tidak perlu banyak. Kenapa? Agar mudah diingat dan dilaksanakan. Nah, sekarang minta perwakilan ya. Perwakilan untuk mencatat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini. Nah, berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya adalah Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Alasannya kenapa nih Bapak Ibu? Karena lapar ya, sehingga dia mengambil bekal temannya ya. Ya, kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam teorinya Choice Theory. Yang pertama untuk bertahan hidup, ya, bertahan hidup artinya itu mencukupi segala kebutuhannya, sandang, pangannya dan fisiologisnya, kebutuhan untuk reproduksinya juga. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima.
Ada kebutuhan dicintai oleh orang lain, disayangi dan saling menyayangi. Kemudian kebebasan. Ada keinginan untuk bebas, untuk bisa mengeksplorasi dirinya sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ada penguasaan. Di sini penguasaan artinya bisa berkuasa, bisa memimpin, bisa terampil untuk memimpin segala hal. Dan kesenangan. Setiap orang pasti membutuhkan kesenangan ya. Apakah itu kesenangan dalam bermain, kesenangan dalam melakukan segala aktivitas, rekreasi dan sebagainya. Nah, kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, baik itu hubungan dengan koneksi sosial kita dengan masyarakat, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian daripada suatu kelompok ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ada penguasaan. Kebutuhan ini dihubungkan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasi yang kita miliki, keterampilan didengarkan dan memiliki rasa dihargai. Berikutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan Bapak Ibu. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebutuhan kebebasan ini kita bisa bebas Bapak Ibu, bebas untuk berekspresi, mandiri, mampu mengendalikan diri kita sesuai arah yang kita mau. Nah, dan kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Kebutuhan akan merasa senang. Kebutuhan akan merasa kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Apakah itu dari segi mau bermain, tertawa. Nah, bayangkan hidup Anda tanpa kenikmatan. Pasti sangat sepi ya Bapak Ibu. Kita cuma di rumah aja atau tidak bisa menikmati apapun yang kita mau atau hobi-hobi yang ingin kita capai, ya, kita rasakan. Tentu hidup kita akan suram ya. Ibaratnya hidup taman tanpa bunga ya. Tidak ada warnanya. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya ada restitusi dalam bagian posisi kontrol guru. Ada 5 posisi yang perlu diketahui di Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, yang pertama posisi penghukum. Kita lihat di sini Bapak Ibu, posisi penghukum itu ciri-cirinya atau bentuknya adalah guru cenderung menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, menyakiti dan membentak. Itu salah satu bentuk dari penghukum. Kemudian hukuman fisik dan psikis ya, bisa juga hukumannya melalui fisiknya ataupun dari kata-kata yang akan menyakiti batinnya. Dan dampak yang akan ditimbulkan dari penghukum itu, murid menjadi pendendam. Ya, nanti murid akan mendendam sama kita Bapak Ibu karena kita sudah melakukan hal itu kepadanya. Dan juga tidak menyukai guru mata pelajaran yang diampu. Ketika masuk guru nanti ibu itu nggak suka, langsung dia bakal mengatakan seperti itu. Berikutnya ada pembuat rasa bersalah. Nah, bentuk dari tindakan dari pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu bisa kita lihat di layar. Guru berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Itu bentuk dari bersalah. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ya pada si murid dengan membuat guru menderita. Jadi guru akan mengatakan kata-kata yang membuat si anak ini merasa bersalah pada dirinya sendiri. Apa yang akan ditimbulkan dari pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu? Bisa kita lihat murid akan merasa bersalah dan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Jadi murid itu akan menuju dirinya, saya salah, saya banyak kurangnya. Jadi segala hal-hal negatif itu akan dirasa oleh pada dirinya itu dengan pembuat rasa bersalah ini. Kemudian akan merasa rendah diri. Dia akan merasa ini dia tidak mampu, itu dia tidak mampu.
mampu, dia tidak bisa apapun ya Bapak Ibu. Selanjutnya posisi teman. Nah, posisi teman ini bentuk dari tindakan posisi teman. Guru akan menyapa murid dengan nada ramah, cenderung bersenda gurau agar suasana tetap santai. Adapun dampak dari tindakan ini adalah murid akan bergantung kepada satu orang, faktor ketergantungan. Jadi murid itu akan bergantung ya Bapak Ibu pada kita jika kita menerapkan posisi teman. Kemudian murid tidak mandiri, jadi dia akan berharap sama kita, dia tidak bisa mandiri Bapak Ibu. Akan berperilaku baik kepada guru tertentu saja, dia pilih-pilih kasih nih Bapak Ibu, pilih-pilih guru yang mana yang kira-kira dia suka, dia tidak akan merasa meratakan guru tersebut. Kemudian posisi pemantau, guru akan bersuara datar, tidak emosional dan tidak bernada tinggi. Kemudian pemantau harus selalu mengawasi murid pada saat murid diberikan sanksi. Adapun dampak dari posisi pemantau ini adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan dituju. Itu dia. Kemudian tidak sepenuhnya mandiri. Murid itu tidak akan sepenuhnya mandiri karena sudah kita awasi dia. Nah, kemudian posisi berikutnya ada manajer. Nah, posisi manajer ini bentuk tindakannya guru akan bersikap netral, artinya tidak pilih kasih ya. Guru akan pada tempatnya, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi, standar-standar aja nih Bapak Ibu. Mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu peserta didik itu menjawab pertanyaan. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah. Nah, dampak ataupun hasil dari manajer ini adalah murid bisa tampil mandiri dia. Kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi dengan adanya posisi manajer ini, murid sudah bisa mandiri dan sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri bila mengalami suatu kasus. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan menyaksikan ya sama-sama salah satu video tentang posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sama-sama ini bagian posisi apa. Ada 5 posisi yang akan dibahas dalam video tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selanjutnya ini posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ya Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan 5 video posisi kontrol guru, kira-kira manakah posisi kontrol guru yang paling ideal nih Bapak Ibu? Posisi apa? Posisi manajer ya? Iya, posisi manajer. Kenapa posisi manajer? Karena pada posisi ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa bertanggung jawab, untuk menyelesaikan segala masalahnya dengan bijaksana, dan juga membantu siswa tersebut menemukan sendiri solusi-solusi apa yang bisa dipilih
dalam penyelesaian masalahnya. Baiklah Bapak Ibu, boleh ditempelkan jika sudah selesai menyelesaikan 2 pertanyaan ini, ditempelkan di samping. Nah, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berpartisipasi menempelkan berbagi pengalamannya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum manajer, kemudian ada teman manajer, manajer dan teman, penghukum, teman manajer, teman manajer, teman pemantau manajer, teman dan manajer. Jadi bervariasi ya Bapak Ibu. Selama ini kita sudah menerapkan kepada peserta didik berbagai macam posisi kontrol guru, tetapi semoga kedepannya kita bisa menerapkan satu posisi saja, yaitu sebagai manajer yang paling ideal. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Bentuknya segitiga, ya, ya. Kayak bentuk piramid ya, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan kekuatan atau karakter yang lebih baik. Itu dikatakan oleh Gassen tahun 2004 ya. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Ya, bentuknya seperti piramid ya, segitiga. Di sini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bagian dasar atau yang paling utama dari segitiga restitusi untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Bentuk pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada murid, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Intinya dalam tahap ini kita menstabilkan identitas atau menenangkan si murid tersebut. Kemudian bagian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku akan memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru akan berubah pemikiran dari stimulus respon ke proaktif, serta akan lebih mudah mengenali dan mengakui kebutuhan para anak atau muridnya. Kalimat yang bisa Bapak Ibu tanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ketika kita bertanya seperti itu, tentu nanti akan ada jawaban-jawaban dari si murid kita atau peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, ada menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi pertanyaan yang kita berikan ini pada menanyakan keyakinan kelas untuk menimbulkan motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri peserta didik ini. Adapun bentuk pertanyaan yang bisa kita tanyakan ketika menanyakan keyakinan kelas ini adalah menanyakan keyakinan ya. Untuk menanyakan keyakinan ini adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Keyakinan kelas apa yang kita yakini? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu bentuk pertanyaan yang bisa Bapak Ibu tanyakan. Berikutnya ada ciri-ciri segitiga restitusi. Banyak sekali Bapak Ibu ciri-ciri segitiga restitusi. Bisa kita lihat di layar. Salah satunya ada tawaran bukan paksaan. Jadi
Dalam segitiga restitusi itu kita memberikan tawaran kepada peserta didik, bukan suatu paksaan. Dia mau seperti apa, keyakinan kelas apa yang dia yakini. Jadi kita memberikan tawaran ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dari restitusi tersebut kita akan mengetahui atas dasar apa peserta didik itu melakukan tindakan itu. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita menuntun murid tersebut untuk melihat ke dalam dirinya. Atas dasar apa dia melakukan hal itu. Kemudian restitusi juga mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan adanya restitusi kita bisa mengembalikan si anak tersebut dari gagal, dari identitas gagal kepada identitas sukses. Ya. Berikutnya, baiklah Bapak Ibu, untuk bagian penutupnya kita akan memberikan kesimpulan atau sama-sama kita menyimpulkan acara hari ini. Yang pertama, dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memihak atau berpusat kepada murid dan menuntun tumbuhnya kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik tersebut, dan juga akan memberikan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian dan sebagai guru, untuk dapat menciptakan budaya positif, kita harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sehingga dengan nilai guru penggerak tersebut yang harus dimiliki oleh seorang guru, serta mengimplementasikan peran guru penggerak dalam menunjang terciptanya disiplin positif di sekolah. Kemudian salah satu perubahan yang ingin dicapai melalui visi guru penggerak yaitu terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang aman dan nyaman, sehingga akan berdampak secara maksimal pada pengembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi ketiga poin ini, yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran daripada guru penggerak, dan yang terakhir adalah visi guru penggerak. Tujuannya adalah tercapainya sekolah yang menitik beratkan budaya positif dalam pengembangan ataupun dalam keseharian di sekolah. Baiklah, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Bapak Ibu untuk mendengarkan diseminasi dan penerapan budaya positif hari ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada kata yang kurang berkenan atau ada informasi yang kurang tepat Bapak Ibu. Karena saya masih belajar, semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya paparan dari seluruh narasumber kita pada siang hari ini, maka berakhirlah destinasi dan penerapan budaya positif pada SMP Negeri 1 Samudra. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan undangan yang telah berkenan hadir mengikuti destinasi ini dari awal sampai akhir. Namun sebelum menutupi acara destinasi ini, izin saya membawakan sebuah pantun. Ya, lulus sekolah jadi alumni, menghadiri reuni hanya sesekali. Izinkan saya menutup acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Sampai di sini perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah mengikuti diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 11 di SMP Negeri 1 Samudra ini. Saya sangat senang sekali dengan adanya diseminasi ini karena saya dapat menambah pengetahuan dan pengalaman baru. Semoga kita sebagai guru dapat mengimplementasikan seluruh pemahaman kita tersebut di kelas dan di sekolah. Sehingga nantinya sekolah tercinta kita ini akan menjadi tempat yang positif bagi murid dalam menumbuh kembangkan karakter mereka. Sehingga mereka akan merasa aman dan nyaman dalam belajar di sekolah. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Salam sehat dan bahagia selalu buat seluruh guru di SMP Negeri 1 Samudra.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mengikuti acara diseminasi dan penerapan budaya positif yang telah dipaparkan oleh pemateri, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Samudra ini, saya sangat merasa senang dengan adanya acara diseminasi ini. Karena setelah mengikuti acara ini, banyak ilmu yang saya dapatkan di acara tersebut. Semoga kita dapat menerapkan semua ilmu yang kita dapatkan hari ini di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 1 Samudra, agar kita dapat mewujudkan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk seluruh siswa kita semua. Kemudian, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk selalu kompak dan dapat menjalin kerjasama yang baik, agar dapat melakukan perubahan yang positif di dunia pendidikan ke depannya. Terima kasih untuk narasumber kita hari ini. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh keluarga besar SMP Negeri 1 Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.